Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Beni Ramolino selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang saya hormati rekan-rekan CGP Angkatan 10, Ibu Pipi, Ibu Surya, dan saya sendiri Bapak Judi Haryanto, dan pada rekan-rekan yang sempat hadir pada kegiatan ini, pada acara desiminasi program guru penggerak, calon guru penggerak Angkatan ke-10 Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Marilah pertama dan utama kebidahan intinya memanjatkan sesuatu kita kepada Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir nanti. Salawat dan salam maka kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas berkenannya Bapak Ibu untuk menghadiri undangan kami untuk menghadiri desiminasi program guru penggerak. Adapun beberapa rangkaian yang akan kita lakukan pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang pada saat ini akan diwakili oleh Bapak Beni Ramolino. Kemudian yang ketiga adalah doa, yang keempat penyampaian desiminasi, dan yang kelima adalah penutup. Marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan melapaskan lapas basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Beni Ramolino yang mewakili Bapak Kepala Sekolah. Pak Guru tempat kami persilahkan. Terima kasih Bapak Gidi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati narasumber CGP Angkatan ke-10, yang kami hormati Bapak Ibu pendidik SMA N+2 Banyuasin 3. Pertama dan paling utama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pendidik SMA N+2 Banyuasin 3, pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala SMA N+2 Banyuasin 3, dikarenakan pada hari ini beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita dikarenakan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Harapan beliau pada hari ini, kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bapak Ibu pendidik SMA N+2 Banyuasin 3, salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia ini adalah dengan melaksanakan perubahan kurikulum, dan pada saat ini kita sudah
masuk pada kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka, di mana salah satu program dari kurikulum Merdeka ini adalah melaksanakan program CGP, di mana CGP ini adalah perekrutan guru-guru yang ada di Indonesia ini yang memiliki integritas yang tinggi, memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap mutu pendidikan yang ada di Indonesia ini. Jadi harapannya para CGP ini yang nantinya pada saat mereka menjadi guru penggerak, menjadi guru yang menggerakkan di setiap sekolah yang ada di Indonesia ini. Ya. Dan syukur alhamdulillah pada saat ini CGP sudah memasuki angkatan ke-10 dan SMAN plus 2 Banyuasin 3 ada 3 orang guru yang mengikuti kegiatan ini. Yang pertama ada Pak Yudi Haryanto SPD, kemudian yang kedua ada Ibu Suryawati SPD, dan yang ketiga ada Ibu Vivi Permatasari MPD. Ya. Harapan kami dari SMAN plus 2 Banyuasin 3, ketiga guru yang mengikuti kegiatan CGP ini nantinya bisa memberikan pengetahuan kepada guru-guru yang ada di SMAN plus 2 Banyuasin 3, sehingga pendidikan yang ada di SMA plus negeri 2 Banyuasin 3 ini dapat lebih ditingkatkan lagi. Dengan kegiatan ini juga desiminasi guru penggerak angkatan yang ke-10 ini dapat berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Beni Ramolino yang mewakili Pak Kepala Sekolah pada kesempatan kali ini. Selanjutnya untuk mengambil keberkahan kita pada kegiatan ini ada baiknya kita berdoa pada Pak Ujang. Ya Pak Ujang, siap Pak Iban. Baiklah kawan-kawan semua, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kedua datangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan hamdan yu'affi ni'amahu kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim yusufani. Rabbi firli wa li warhamna. Oke, baiklah, acara selanjutnya kita akan ice breaking dulu, kita akan pemanasan untuk menggugah semangat kita. Kali ini akan dipimpin oleh Ibu Suryawati. Tepuk tangan dong. Oke. Ini mau dangdut apa? Main. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Baik, kita akan ice breaking untuk sebelum belajar kita. Oke, Bapak Ibu silakan berdiri dulu, berbaris di depan Bapak Ibu. Kita akan bermain menangkap Eli. Ya, oke. Silakan Pak, ke depan kita main Pak. Nah, kedua tangan direntangkan, yang kiri telunjuk. Nah, kiri ya telunjuk. Satu seperti ini. Nah, kiri. Nah, iya. Seperti ini. Nah, Eli ya Bu. Iya Eli. Menangkap Eli, bukan menangkap Maya ya. Ya, itu ya. Nah, oke, bisa? Iya. Kita mulai. Oke, jadi di suatu desa yang kecil hiduplah satu keluarga yang rukun, yang mana keluarga ini mempunyai 4 anak kembar. Yang pertama Ella, 2 Eli. Oke, lagi 3. Nah, yang ketiga Elu, yang keempat Elo. Nah, kemudian entah apa sebab
bapaknya. Akhirnya Ella pergi meninggalkan kampung. Kemudian Eli Oke, Bapak Ibu mungkin kita sampai di sini akhir briefing kita ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Nurlela Febrianti SPD, dan kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Oke, alhamdulillah ya, terima kasih kesempatannya hari ini dalam mengikuti kegiatan saya hari ini, yaitu aksi nyata dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Oke, ya. Perkenalkan, saya Suryawati, CPT Angkatan 10 Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya pertanyaan pemangkit, ya, setuju? Tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ibu Eka? Setuju. Alasannya, Bu? Karena menurut saya terkadang anak itu tidak cukup hanya diberi aturan, tapi terkadang ketika dia melanggar harus diberi hukuman agar dia bisa mematuhi dan disiplin atas peraturan yang sudah kita buat. Terima kasih Ibu Eka, setuju ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ya, Ibu Lela, apa alasannya Bu Lela? Hukuman yang dengan hal positif ini bisa memotivasi anak agar lebih baik lagi. Ibu Lela setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju atau tidak setuju, Pak Baim? Kalau menurut saya setuju, karena dengan penghargaan membuat peserta didik itu dihargai, seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, nanti kita akan bahas selanjutnya ya.
mengenai ini, apakah setuju atau tidak setuju? Oke. Nah, Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan miskonsepsi tentang teori kontrol. Itu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, dan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. A dan teman Anda dan teman Anda, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, apa yang terjadi? Ini kembali lagi ke posisi kontrol diri kita, ya. Apakah kita bisa posisi di kontrol kita ini tergantung dari pribadi atau individu orang tersebut. Ada yang bisa memberikan, ada yang memegang teguh pendiriannya, ya. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon menjadi teori. Stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon, perilaku buruk dapat dilihat sebagai satu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian stimulus respon, model berpikir menang kalah. Sedangkan teori kontrolnya model berpikir menang. Demikian 5 kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar
yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan, memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh,
dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu termasuk motivasi ekstrinsik, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya diri, itu motivasi intrinsik. Ini contoh kasus ya. Contoh kasus sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah, apakah Anda datang tepat waktu karena ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru yang berprestasi? Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai seorang guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda menghargai nilai-nilai diri sendiri? Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiga-tiganya? Nah, ini dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, membujuk, dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Alfie
Tipikor 1993. Itu pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, penghargaan penghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini bentuk-bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai nilai kebajikan kepedulianmu. Situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian terima kasih untuk, itu pembukanya. Nilai kebajikannya rasa tanggung jawabmu. Kemudian situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Inilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah, pengarah dari pihak guru, murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui satu kesepakatan. Hukuman berupa fisik maupun psikis. Murid, anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, itu hukuman. Dan konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima. Bila ada pelanggaran sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Nah, kemudian restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka lakukan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini tindakan guru. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Membersihkan tumpahan air di atas meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apakah hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Apa itu Mala? Hukuman atau konsekuensi Bu Mala? Konsekuensi yang lain. Konsekuensi. Oke, kita lihat ya jawabannya. Nah, kira-kira ada yang benar semua? Oke ya. Nah, selanjutnya ini perbedaan antara hukuman dan
konsekuensi. Hukuman itu suatu yang menyakitkan itu harus terjadi, dan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan. Konsekuensi stimulus anggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, dan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, konsekuensi kehilangan hak, tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Time out. Ini identitas hukuman, identitas gagal hukuman, identitas sukses disiplin. Misalnya hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pada anak, konsekuensinya itu harus terjadi. Nah, restitusi merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Ini tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek, itu restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan, hukuman. Konsekuensi korban bisa diabaikan, dan restitusinya korban mendapatkan ganti. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat, hukuman. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Restitusinya masalah terpecahkan. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusinya murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlaku pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman peraturan adalah kamu harus. Nah, konsekuensinya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Dan restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Yang terakhir, murid atau anak membenci peraturan, konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan, restitusi murid atau anak menghormati dirinya dengan orang lain. Jadi hukuman ini lebih bersifat negatif dan konsekuensi itu netral, sedangkan restitusi itu positif. Ini 9 ciri-ciri restitusi, ya. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hukuman. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa berpendapat? Ibu Evi? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau misalnya keyakinan itu datang dari diri peserta didik atau datang dari seorang guru, gitu.
Mengapa kita memiliki peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas ya? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik, tadi kan sudah dijelaskan antara motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu nilai apa? Nilai keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada masa pandemi. Itu nilai apa? Nilai kesehatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti seminar? Kira-kira apa? Ibu Eka? Mengapa kita harus datang tepat waktu pada saat mengikuti seminar atau pelatihan? Karena yang pertama demi kedisiplinan, agar disepakati bahwa kegiatan itu harus dimulai ketika jam tersebut. Terima kasih Bu Eka. Ya, jadi ini nilai apa? Lebih menghargai ke diri kita. Jadi saya harus bisa datang tepat waktu, ya. Jadi menghargai diri kita. Ini pembentukan keyakinan kelas. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas itu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu bersifat abstrak, lebih rinci dan konkret. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, mudah didengar dan dipahami, dapat diterapkan di lingkungan, semua warga kelas ikut berkontribusi, ditinjau kembali dari waktu-waktu. Misal kita membuat keyakinan kelas. Biasanya apa keyakinan kelas yang kita buat, Bapak Ibu? Ibu Maya? Keyakinan kelas yang kita buat biasanya datang tepat waktu di dalam kelas, tidak makan ataupun minum di dalam kelas, kayak itu. Ya. Jadi biasanya kadang kita membuat itu keyakinan kelas, misal kata Ibu Maya datang tepat waktu, tidak makan di kelas. Nah, kemudian kita ini dalam membuat keyakinan kelas kita harus menghindarkan hal-hal kata-kata negatif. Jadi kata-katanya itu harus dibuat dalam positif. Misal tadi kata Ibu Maya, misal dilarang datang terlambat, itu kata positif atau negatif? Negatif. Jadi kita harus ubah dilarang datang terlambat, kita buat menjadi datang tepat waktu, atau dilarang mengeluarkan baju, kita rubah menjadi berpakaianlah yang rapi. Nah, jadi di sini dalam membuat keyakinan kelas itu seluruh warga kelas itu harus ikut berkontribusi menyampaikan ide atau pendapat mereka. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Apa saja? Ya, pendapat mereka kita tampung semua. Apa saja pendapat mereka? Kemudian dicatat semua masukan di media yang dapat dilihat oleh semua warga kelas. Jadi kita catat, apa kita tempel atau nanti kita tulis dulu, nanti baru diperbaiki ya. Kemudian gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif yang tadi seperti dilarang datang terlambat. Ini diganti menjadi datanglah tepat waktu. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat, temukan nilai-nilai kewajiban atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Langsung ke posisi kontrol kali. Mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Oke, ini Bapak Ibu ada dua ya. Ini ada dua kesepakatan kelas. Ada yang warna biru dan ada yang warna putih. Kira-kira yang mana? Warna putih. Yang warna putih. Coba Ibu Eka. Hijau. Hijau. Aku suka warna hijau. Menurut saya warna putih Bu Surya, karena di nomor yang warna putih dari penjelasan Bu Surya tadi memuat bahasa-bahasa positif. Sedangkan kalau yang warna hijau menurut saya memuat bahasa-bahasa seperti memerintah atau wajib, seperti kayak tertib. Itu menurut saya. Terima kasih Bu Surya.
Oke, terima kasih ya Ibu Eka. Jadi kesepakatan kelas ini yang warna putih ya. Karena apa? Kalau warna putih ini lebih mengarah kepada nilai atau motivasi intrinsiknya ya. Nih, contoh keyakinan kelas. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu bisa menggunakan tabel T dan tabel Y. Nah, tabel Y misalnya terlihat, terdengar, berperilaku. Yang terlihat misalnya berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain, orang lain hanya dengan izin, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, kemudian berbagi. Yang terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama, terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Itu yang terdengar. Dan yang berperilaku itu tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, kemudian memberikan ruang kerja, postur tubuh yang tenang. Nah, ini dengan menggunakan tabel Y. Kemudian kalau menggunakan kata tampak seperti, tidak tampak seperti, misal tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak sering hadir terlambat, kemudian menyapa teman dengan guru setiap hari, kemudian tak acuh kepada teman dan guru, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dengan mengucapkan terima kasih, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Nah, ini ya. Ini peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian dengan menunggu giliran. Kemudian gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, keyakinan kelasnya seperti apa, Bapak Ibu? Yang pertama, disiplin. Yang pertama, silakan Ustaz. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ada satu pertanyaan ini. Tadi sudah dijelaskan tentang tentang budaya positif. Ya, dalam budaya positif itu ada beberapa poin, ada posisi kontrol, kemudian ada segitiga restitusi dan lain sebagainya. Nah, saya ada satu permasalahan di kelas. Di kelas saya itu ada satu siswa yang menurut saya cukup bermasalah. Nah, masalahnya di mana? Tingkah laku dari siswa tersebut sangat-sangat tidak mencerminkan seorang siswa. Suka melawan guru, terus omongannya tidak tata keramanya tidak cocok lah seperti itu. Nah, ada kemarin kasusnya itu meningkat menjadi dia sama ada satu guru itu berdebat. Berdebatnya ini enak juga berdebat baik, tapi ini mengata-ngatain lah seperti itu. Nah, jadi kesepakatan yang dari obrolan guru-guru itu murid tersebut mau segera dikeluarkan tanpa melalui proses-proses posisi kontrol sebagai guru itu. Nah, pertanyaan saya, baiknya kita itu sebagai guru bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, terima kasih sudah sabar menunggu ya di sini dengan mendengarkan penjelasan saya tentang menerapkan budaya positif. Oke, baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu, tak lupa hari ini saya memberikan apresiasi yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.